Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai paradigma perkembangan geografi, konsep dan prinsip geografi. Dan sebelumnya ini nama anggota kelompok kami, bisa dilihat ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian paradigma geografi. Paradigma adalah kerangka berpikir atau paradigma merupakan cara pandang keilmuan yang sama termasuk di dalamnya asumsi, prosedur, dan penemuan yang diakui serta diterima oleh sekelompok ilmuwan dan akhirnya diakui masyarakat pada umumnya. Sebagai suatu ilmu yang sudah lama berkembang, geografi juga mengalami pergeseran paradigma dalam studinya, mulai dari masa tradisional hingga kontemporer. Paradigma tradisional. Paradigma geografi tradisional berkembang sebelum tahun 1960-an. Masa ini terbagi dalam 3 paradigma, yaitu 1. Paradigma eksplorasi. Paradigma ini ditandai dengan adanya penemuan daerah baru. Ditunjukkan dengan giatnya upaya pemetaan, penggambaran, dan pengumpulan fakta di wilayah baru yang belum diketahui. Kegiatan ini menghasilkan tulisan, gambaran, serta peta yang memberikan manfaat bagi para geograf untuk menyempurnakan yang telah ada. Contoh paradigma eksplorasi ini adalah pembuatan peta wilayah terpencil yang belum terjangkau oleh infrastruktur pemerintahan. Yang kedua yaitu ada paradigma environmentalisme. Paradigma environmentalisme merupakan kelanjutan dari paradigma eksplorasi, dorongan peningkatan produk yang lebih akurat dan detail, menuntut peneliti melakukan pengukuran lebih mendalam terkait dengan elemen fisik. Bentuk-bentuk analisis secara mendalam seperti analisis morfometrik, sebab akibat, serta analisis network sangat berkembang. Perkembangan lebih lanjut tampak dengan adanya analisis hubungan antara manusia dengan lingkungan. Hubungan ini menunjukkan bahwa manusia tidak lagi menerima alam apa adanya. Sebagai contoh, yaitu kegiatan manusia dalam membuka lahan baru untuk pertanian dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka merupakan paradigma environmentalisme. Yang ketiga yaitu ada paradigma regionalisme. Paradigma regionalisme timbul atas adanya sintesis hubungan manusia dan lingkungan, hingga memunculkan konsep-konsep region. Beberapa konsep yang muncul yaitu adanya pembagian wilayah berdasarkan tipenya, formal dan fungsional. Juga pewilayahan berdasarkan hierarki dan kategori. Contoh paradigma regionalisme ini adalah penamaan wilayah pesisir untuk mendeskripsikan bahwa wilayah tersebut merupakan daerah pantai atau dekat dengan laut, serta penamaan wilayah pedalaman untuk mendeskripsikan bahwa wilayah ini terletak di daerah perhutanan atau jauh dari laut. Selanjutnya yaitu ada paradigma kontemporer. Pada masa ini ditandai dengan berkembangnya metode analisis kuantitatif, model building, dan analisis keruangan. Hingga masa ini disebut periode paradigma analisis keruangan. Seorang geograf bernama Covey mengungkapkan ciri-ciri paradigma geografi kontemporer yaitu adanya spesialisasi dalam geografi hingga mengakibatkan studi geografi seolah terpisah. Contoh paradigma kontemporer ini adalah mulai bermunculan cabang-cabang ilmu geografi yang memiliki objek kajian yang lebih spesifik seperti geografi fisik, yaitu mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi yang meliputi tanah, air, udara dengan segala proses dan dinamikanya. Geografi manusia yaitu mempelajari aspek keruangan yang dijadikan sebagai tempat terjadinya aktivitas manusia. Dan geografi teknik yaitu mempelajari cara-cara memvisualisasikan dan menganalisis data dan informasi geografis dalam bentuk peta, diagram, foto, dan citra hasil penginderaan jauh. Selanjutnya ada konsep geografi. Konsep geografi yang pertama ada konsep lokasi. Lokasi adalah posisi suatu tempat, benda, peristiwa, atau gejala di permukaan bumi dalam hubungannya dengan tempat, benda, gejala, dan peristiwa lain. Contoh,
Bandung terletak di sebelah selatan Jakarta. Arah tersebut akan berbeda jika orang yang bertanya berada di Semarang. Bandung terletak di sebelah barat. Ada dua macam lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang kedua ada konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Keterjangkauan terkait dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana, seperti sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. Keterjangkauan tidak hanya tergantung pada jarak, tetapi juga tergantung pada sarana dan prasarana penunjang. Yang keempat ada konsep pola. Pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Contohnya, bentuk permukaan penduduk di daerah aliran sungai. Jadi, pemukiman penduduk itu di sepanjang sungai itu memanjang, gitu, mengikuti aliran sungai. Selanjutnya yang kelima ada konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di permukaan bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti gunung, lembah, dan lain sebagainya. Konsep yang keenam ada konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang sempit. Yang paling menguntungkan baik mengenai keseragaman, gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Yang ketujuh ada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah. Yang kedelapan ada konsep interaksi. Interaksi adalah konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan suatu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya karena adanya perbedaan kewilayahan. Yang kesembilan ada keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang adalah konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan antar wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Contoh keterkaitan antara kemiringan lereng dengan aktivitas pertanian. Semakin terjal lereng, tentunya akan disertai dengan semakin sedikit lahan pertanian. Yang ke-10 ada konsep diferensiasi areal atau perbedaan keruangan. Diferensiasi areal adalah konsep yang membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, karena tiap-tiap wilayah memiliki karakteristik khusus. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip geografi. Prinsip geografi yang pertama, prinsip persebaran, adalah prinsip geografi yang berkenaan dengan persebaran gejala di permukaan bumi yang cenderung tersebar tidak merata. Prinsip persebaran menyatakan suatu gejala yang tersebar tidak merata di permukaan bumi, misalnya bentangan alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya yang kedua ada prinsip interaksi, adalah prinsip geografi yang berkenaan dengan hubungan timbal balik atau interaksi antara gejala yang satu dan gejala lainnya, hubungan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi suatu wilayah antar gejala satu dengan gejala lainnya. Yang ketiga ada prinsip deskripsi, adalah prinsip geografi yang berkenaan dengan pemaparan atau deskripsi suatu gejala di permukaan bumi, gambaran atau penjelasan yang lebih mendetail dari gejala-gejala yang dipelajari, baik melalui tulisan, tabel, diagram, peta, atau video. Yang keempat ada kronologi atau keruangan. Adalah prinsip geografi yang berkenaan dengan gejala, fakta, dan masalah geografi ditinjau dari aspek persebaran, interaksi,
dan interaksinya dalam ruang atau permukaan bumi yang membentuk suatu integritas atau kesatuan tertentu. Berikut data referensi sumber-sumber yang kami dapatkan untuk penyusunan PPT kami. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.